Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Susi Novita Lelani sebagai bidan terampil di UPT Puskesmas Sukamulya. Kali ini saya ada selaku moderator pada diskusi kali ini. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sebutkan nama dan instansinya. Kita mulai dari Teh Isna. Mangga Teh Isna. Baik, terima kasih Teh. Perkenalkan, nama saya Isne Nurjana. Saya perawat terampil di PTD Puskesmas Talaga. Selanjutnya ke Teh Popi. Perkenalkan, nama saya Popi Mustafa dari instansi Puskesmas Lemahsugi sebagai perawat terampil. Baik, selanjutnya pada Kang Ahmad Rifai. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, instansinya dari Puskesmas Panongan sebagai pereka medis terampil. Baik, untuk terakhir, mangga pada Kang Richard. Perkenalkan, saya Richard Rahmat sebagai pengelola keuangan di UPT Puskesmas Sindangwangi. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari Angkatan 9, Kelompok 1 akan mendiskusikan tentang isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Teman-teman, untuk membahas isu terkait smart governance ini ya, kira-kira menurut teman-teman nih, apa sih smart governance itu? Ya. Baik Teh, izin saya ya. Mangga Teh. Smart government itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah penggunaan teknologi dan inovasi untuk memfasilitasi dan mensupport pembuatan kebijakan dan perencanaan. Ini berhubungan dengan perbaikan proses dan transportasi layanan publik itu sendiri. Mungkin itu. Nah, mungkin dalam upaya untuk mewujudkan smart government, salah satunya itu dengan smart city dan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, yang mana pengertian smart city yaitu kota pintar yang menggunakan konsep teknologi digital yang memerlukan komunitas dan pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga lebih efektif dan efisien dengan bantuan teknologi. Mungkin itu kali ya Teh ya. Untuk pengertian SPBU sendiri apa ya? Boleh saya jawab deh? Mangga Kang. Dari yang saya baca ya, SPB itu singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penyelenggara pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Nah, hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Itu aja sih. Barangkali ada yang mau menambahkan? Mungkin sedikit menambahkan ya, Kang. SPBE ditunjukkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisien. Kemudian berdasarkan visi SPBE, kita perlu tahu dulu tujuan apa sih atau kenapa ada sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin ada yang tahu visinya? Boleh saya kan? Nah, visi sistem pemerintahan berbasis elektronik sendiri yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan transparan, akuntabel, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik itu contohnya seperti apa ya? Boleh saya jawab. Mungkin Boleh, salah satunya mangga Kang. tuh ada namanya aplikasi Sysrute ya. Jadi aplikasi rujukan online untuk merujuk pasien dari tipe rumah sakit yang lebih rendah ke tipe yang lebih tinggi atau sederajat. Nah, diharapkan
Masyarakat yang ingin mendapatkan perawatan di rumah sakit dapat terlayani oleh rumah sakit yang sudah siap sebelumnya karena sudah diatur melalui SISRUTE. Oh, gitu ya, Mm-mm. tentang aplikasi Sisrut. Mungkin sedikit penambahannya, menurut saya SISRUT ini dibuat untuk memudahkan bagi tenaga medis, di mana informasi medis pasien secara cepat dan lengkap dapat diketahui sebelum pasien datang, sehingga pasien lebih cepat mendapat tindakan pertolongan pertama ya. SISRUT ini juga bisa mewujudkan Smart ASN yang profesional dan penguasaan teknologi informasi. Sisrut ini kan sistemnya aplikasi ya Kang ya. Kalau misalkan ada kendala, misalkan kayak jaringan gitu, terus ada kalau misalkan respon dari rumah sakitnya atau balasan dari rumah sakitnya suka lama gitu, sedangkan pasien harus segera dirujuk, itu bagaimana Kang? Eh, Ini saya izin menjawab Teh karena Oh, kebetulan silakan Teh. di saya itu udah pakai aplikasi Sistrut ya untuk terkendala jaringan atau respon yang lama, sementara pasien kan butuh penanganan segera. Nah, saya rasa puskesmas perujuk itu bisa langsung menghubungi melalui telepon. Intinya harus ada komunikasi lah antara pihak yang merujuk dan menerima rujukan sehingga pasien bisa tertangani dengan baik. Tapi teh kayaknya saya punya ini deh keresahan. Gimana kalau apa nomor telepon rumah sakit itu sibuk jadi nggak bisa dihubungi? Izin jawab ya Kang ya. Boleh Jika boleh. pasien butuh penanganan cepat, kita akan kirim langsung pasien ke rumah sakit terdekat dengan terlebih dahulu memberikan penanganan pertama sebagai pertolongan. Oh gitu ya, jadi Sistrut itu sistem aplikasi untuk rujukan ya, sangat memudahkan terutama kita untuk para petugas kesehatan dan juga pasien lebih cepat tertolong ya. Bagaimana teman-teman? Apa ada tambahan lagi? Saya boleh Teh? Oh, mangga Teh, silakan. Yang saya dengar selain dari Sistrut juga ada aplikasi EPUS sekarang. EPUSkesmas itu merupakan sistem informasi manajemen puskesmas yang berbasis web dan mobile yang digunakan untuk membantu dalam pelayanan dan manajemen puskesmas sebagai lembaga pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat, dari mulai pendaftaran pasien, pelayanan poli, sampai dengan pelaporan ke tingkat dinas kesehatan kota atau kabupaten dan provinsi secara online dan terintegrasi menggunakan standar SIP atau Sistem Informasi Puskesmas. Gimana teman-teman, apakah aplikasi EPUS ini sudah diterapkan di instansi masing-masing? Untuk di puskesmas saya ya Teh, kebetulan aplikasi EPUS ini belum dijalankan Teh, belum ada. Mungkin teman-teman yang lain yang sudah ada EPUS-nya di puskesmasnya. Mungkin kalau di tempat saya kerja mas sudah jalan untuk aplikasi EPUS, jadi mempermudah kerja kita gitu loh. Jadi semua data bisa ditarik, bisa lewat pakai EPUS ya Kang ya? Betul, betul. Memudahkan pekerjaan. Terintegrasi gitu ya. Ya, Jadi kalau untuk sistem EPUS juga untuk rekam medis bisa Kang dari situ. Kita ngelihat data-data pasien gitu. Bisa teh. Data apa namanya riwayat pasien juga bisa, terus terapi yang diberikan juga bisa gitu. Semuanya bisa Gitu. kita lihat. Oke, baik teman-teman, luar biasa ya. Diskusi kita hari ini cukup menarik. Saya ambil kesimpulan ya, bahwa kita sebagai seorang ASN di era digital, kita harus menjadi smart ASN yang terus berinovasi sehingga menciptakan smart government. Cukup sekian diskusi dari kita hari ini. Semoga kita lebih bisa memahami dan mengaplikasikan juga teknologi digital di instansi kita masing-masing. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita jargon dulu ya teman-teman. Boleh teh. ya. Boleh teh, siap. 1, 2, 3. Jabar. Juara. Juara.
BPSDM Terpercaya. Terpercaya. Majalengka Raharja. Raharja. Terima kasih. Terima kasih Nah, teman-teman. terima kasih.